Oke, Sobat Rumpis, balik lagi sama Dika Syaputra di episode Rumpis yang kesekian kalinya. Masih barengan sama Dika Syaputra yang bakal nemenin kamu, bakal nemenin kalian di Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai. Sebagai Gen Z, sebagai anak-anak muda kan kita kan sering banget ya ngerasa overthinking. Pokoknya di Rumpis ini kita bakal ngebahas semua masalah yang dialami sama anak muda. Apapun itu, tentang rasa cemas, overthinking, ketakutan akan masa depan dan juga yang lainnya lah. Nah, spesial episode di Rumpis kali ini kita bakal ngomongin tentang antara cemas dan cita-cita, realita overthinking mahasiswa Gen Z di usia under 25. Dan juga tentunya di sini aku nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama satu narasumber yang luar biasa. Dia juga sebagai seorang mahasiswa. Tapi selain mahasiswa, aku nggak tahu nih dia aktif di kegiatan apa aja. Aku kenalnya ya cuma sebagai mahasiswa. Langsung aja kita panggil, ini dia narasumber kita, Gunawan. Halo, selamat. Halo, santai. Ya. Tegang banget ya Mas Gunawan ya. Iya nih, Gimana Mas, sehat Mas? Kayak aku manggilnya Mas atau Gunawan aja. Bima aja boleh. Bima atau Bimo juga Oh, boleh. Bima atau Bimo. Ya. gitu ya. Sorry ya. Enggak apa-apa. Oke. Gimana kabarnya? Kabarnya cukup baik sih untuk akhir-akhir ini ya, cukup Akhir-akhir baik. ini. Ya. Berarti sebelum-sebelumnya sempat gak baik ya? Sebelum-sebelumnya cukup sedikit terpuruk ya. Sedikit terpuruk. Gengsi banget nih anak muda banget nih. Dikit-dikit ngerasa terpuruk. Iya. Dikit-dikit ngerasa hilang arah. Pernah hilang arah gak? Kalau hilang arah itu sebenarnya dibilang pernah, tapi kan kita nggak bisa dong kalau hilang arah terus tuh. Betul. Betul Karena kan? sebenarnya wajar gak sih sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak muda tuh kita ngerasa hilang arah. Maksudnya ngerasa bingung ini nanti kedepannya bakal gimana ya. Habis ini ngapain ya. Sering ngerasa gitu juga gak? Sering sih, cuma kan itu pasti ada sebuah fase ya dimana kita bisa hilang arah, tapi tiba-tiba kita merasa kayak hidup kita itu kayak ya udah let it flow aja, kita terus berjalan aja Iya gitu. sih. Apalagi kalau misalkan pas lagi sendirian gitu kan, kadang kita lagi ngelamun tiba-tiba kepikiran, waduh ini kedepannya gimana ya, ngapain lagi ya kedepannya Iya, ya. itu bisa jadi sih. Apalagi tuntutan sebagai seorang Gen Z, tuntutan sebagai anak muda di era sekarang ini kan banyak banget, bukan cuman soal diri sendiri. Betul. Apalagi kan laki-laki gitu ya Mas. Kalau Iya. laki-laki kan banyak yang dipikir, harus Banyak. mikir Keluarga, tekanan, banyak lah sekali itu. dan juga kali ini kita nggak cuman ngomongin soal sudut pandang kita sih Mas tentang overthinking. Terus? Tapi juga teman-teman Rumpis di rumah yang lagi nonton, nanti kita juga bakal open session buat mereka, maksudnya memberi mereka kesempatan untuk berpendapat, mereka Ya. bercerita tentang overthinking kita, dan juga mungkin ketika mereka masih berada di fase ragu, fase apa ya, merangkai ngapain ke depannya itu, nanti mereka juga boleh banget kalau teman-teman Rumpis nih mau cerita di kolom komentar. Penuhin aja kolom komentarnya biar punya tempat buat cerita pas lagi ngerasa capek. Cerita aja ke Rumpis. Dan juga di Rumpis ini di episode kali ini bareng sama Mas Bima. Iya, Bima Mas. apa Bimo? Bimo aja deh. Bimo aja Ini ya. keren. Oke. Bareng sama Mas Bimo itu kita juga bakal ngobrolin overthinking itu bukan sebagai musuh. Tapi overthinking itu sebagai tanda kalau kita masih peduli sama hidup kita sendiri. Jadi mungkin kalau menurutku ya, nanti kita tukar pendapat ya. Boleh. Kalau menurutku overthinking itu jangan dijadikan sebagai hal yang menghambat kita untuk terus maju. Tapi menjadikan titik acuan kita supaya kita tuh gimana ya? Maksudnya bisa menemukan jalan lain untuk menggapai masa depan. Itu sih kalau dari Mas Bimo. Kalau dari aku sendiri jangan jadikan overthinking itu tempat terpuruk. Jadi kalau bisa bikinlah overthinking itu sebagai planning ke depanmu, bisa jadi acuan cita-citamu ke depan, dan apalagi ya, bisa buat ya biar keseharianmu itu makin fun aja, jangan terlalu terpuruk, karena itu ya kurang baik juga sih buat ilmu psikologis juga itu. Iya sih, betul juga buat kehidupan, buat keberlangsungan hidup. Ya. Waduh, itu overthinking itu menjadi momok, menjadi apa ya? Kalau orang anggap tuh itu hal yang paling menakutkan lah buat anak-anak betul, muda. momok terbesar ya bagi anak muda ya. Betul. Tapi aku boleh kenalan dong sama Mas Boleh. Bimo. Mas Bimo. Selain kuliah, kegiatannya ngapain aja Mas? Selain kuliah aku kerja di sebuah kedai ya, namanya kedai mie ayam Kalahan. Mie ayam Kalahan. Jadi Itu kita memang sukanya ngalah apa? ya emang terlahir sebagai orang yang selalu kalah.
Makanya membuat kedai itu dengan nama mie ayam Kalahan. Oh, itu Mas Bimo kerja di situ berarti ya? Saya yang bikin mie Oh, ayam yang itu. bikin Iya, mie ayamnya. betul. Berarti itu terlahir dari apa ya? Ketidakpercaya dirian, terlahir sebagai merasa sebetulnya terlahir sebagai orang yang kalah. Terus mie- namanya Kalahan. Iya, bisa jadi juga. Sebenarnya mie ayam Kalahan ini tercipta karena kita membuka ruang untuk orang-orang yang setelah pulang kerja lelah, capek, pastikan mereka selalu merasa dirinya itu kalah dalam segala hal. Betul ya? Oh, betul sih. Nah, Betul. kita membuka itu tempat buat oversharing tersebut. Jadi tidak hanya dengan memakan mie ayam tersebut, tapi kalian bisa makan mie ayam dengan sambil bercerita, oversharing dan ya berkeluh kesah lah tentang hari ini gitu. Oke. Terus itu kan berarti Mas Bimo ini udah mulai membangun bisnis ya? Iya. Merintis sudah mulai. Itu dari tahun kapan, Mas? Belum lama sih, baru 1 atau 2 bulan yang lalu. Oh, baru 1-2 Iya, bulan. baru Berarti rebranding ini. Bisa dikatakan itu masih merintis dan Masih. biasanya kalau usaha dalam masa-masa merintis itu kan masih sibuk banget yang ngurusin ini itu. Iya, sibuk. Itu gimana baginya sama kuliah? Oh, kalau itu dibilang membaginya itu sebenarnya kalau saat kuliah biasa itu normal. Kayak pembagian waktunya tuh nggak terlalu hektik. Yang biasanya hektik itu kayak waktu UAS atau ada event kayak Komukino kemarin itu bisa bikin pusing gitu. Kemarin sempat ada event besar ya di Iya, kampus ya di ada event besar. Prodi itu kan. Oh, itu Prodi. capek gak membagi waktunya sama itu? Dibilang capek sih pasti. Cuma ya mau gimana lagi? Kita harus tanggung jawab juga kan antara kuliah dan pekerjaan. Iya sih, karena kan apa ya, Mas Bimo ini sudah berani mengambil keputusan untuk mendirikan mie ayam Kalahan itu. Tapi Iya, kan mau nggak mau juga harus terus Betul. melanjutkan gitu ya. Oke Mas Bimo, terima kasih buat perkenalan singkatnya. Ya, Nanti setelah ini kita bakal ngebahas lagi tentang overthinking yang pernah dialamin sama Mas Bimo, tentang bagaimana caranya Mas Bimo ini menyiapkan masa depan, merintis usaha mie ayam Kalahan itu tadi. Kan pasti kan sebagai anak muda kan wajar ya merasa overthinking. Wajar Apalagi banget mahasiswa, itu. wajar kan. Iya. Nah, buat sobat-sobat Rumpis yang ada di rumah yang hari ini nonton episode ini, yang mungkin juga punya beban pikiran yang sama kayak Mas Bimo di dunia perkuliahan, juga pekerjaan, yang mulai membangun bisnis, bisa stay tune terus di Rumpis episode ini, karena setelah ini kita bakal bahas masalah overthinking dan bagaimana cara Mas Bimo ini bisa membagi waktu dan mempunyai keberanian untuk mendirikan bisnis mie ayam Kalahan. Stay tune terus di Rumpis, ruang muda pikir santai.